Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan materi hukum acara perdata. Nanti tolong hal-hal penting supaya dicatat, karena nanti kemungkinan saya akan mengadakan ujian lisan. Nanti bisa dengan video call. Ya, nanti tiga mahasiswa yang maju nanti kita uji untuk beberapa pertanyaan. Oleh karena itu, semua materi yang pernah saya sampaikan tolong dirangkum, dicatat, karena nanti itulah yang akan saya tanyakan di dalam nanti ujian lisan melalui video call. Tetap di grup nanti jawabannya. Jadi nanti saya akan menjelaskan, akan menjawab tentang benar tidaknya pertanyaan saudara nanti ya. Ya. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang putusan. Namun sebelum menyampaikan tentang apa itu putusan, ada salah satu materi di dalam proses persidangan itu dimungkinkan adanya yang namanya sita. Ya, sita. Sedikit tentang sita. Jadi penyitaan itu adalah objek yang disengketakan itu di dalam penguasaan pengadilan. Artinya pengadilan yang mengadakan suatu penyitaan. Nah, perlu dibedakan antara sita di dalam hukum acara perdata dan sita di dalam hukum acara pidana. Sita dalam hukum acara perdata itu tidak seperti dalam hukum acara pidana. Jangan dibayangkan yang namanya sita itu kemudian objek yang disita itu kemudian dibawa ke pengadilan dan sebagainya, tidak. Tetapi hanya dibuat dalam berita acara di dalam penyitaan. Memang penyitaan itu harus melalui proses permohonan yang diajukan kepada pengadilan. Kemudian apabila itu dikabulkan, maka akan dilakukan yang namanya penyitaan. Sejak disita, maka objek yang disita tidak boleh kemudian dipindah tangankan, dialihkan, atau bahkan dijual kepada pihak ketiga. Ini merupakan pelanggaran hukum kepada orang atau pihak-pihak yang melakukan, katakanlah, memindahtangankan atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga. Ini dilarang oleh undang-undang. Nah, sita juga tidak diperbolehkan terhadap barang-barang milik negara. Ya, jadi ini saya memberikan pokok-pokok saja supaya nanti kita bisa menyiapkan putusan selesai. Nanti tinggal satu materi lagi. Kemudian nanti berikutnya kita tinggal ujian. Ya. Saya ulangi, sita juga tidak diperbolehkan terhadap barang-barang milik negara. Sita didahulukan barang-barang bergerak, ya kan, bergerak. Ada beberapa barang yang tidak diperkenankan di dalam penyitaan. Misalnya barang-barang atau perabot-perabot yang digunakan di dalam rumah tangga, piring, wajan untuk masak, ya, itu tidak boleh. Itu dilakukan penyitaan. Artinya perabot-perabot itu atau beras yang hanya digunakan dalam 1 bulan untuk kehidupan sebuah keluarga juga tidak diperkenankan untuk dilakukan penyitaan. Ya. Jadi saya ulangi, penyitaan itu adalah karena ada kekhawatiran dari pihak penggugat bahwa objek sengketa akan dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga. Karena dia khawatir objek akan dipindah tangankan kepada pihak ketiga, maka si penggugat mengajukan permohonan penyitaan kepada pengadilan. Tujuannya adalah supaya objek itu tetap, ya, tidak dalam atau tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Ada 3 jenis sita, ya, dalam PowerPoint yang sudah saya catatkan itu ada 3 jenis sita. Yang pertama namanya sita revindikasi. Ya. Sita revindikasi adalah sita terhadap barang milik sendiri, barang bergerak yang dikuasai oleh pihak ketiga atau pihak lain tanpa ada alas hak.
tanpa ada alas hak, maka penggugat sebagai pemilik barang itu dapat mengajukan permohonan penyitaan kepada pengadilan supaya objek atau barang sengketa objek dari barang tadi sendiri tadi itu tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Itu namanya sita revindikasi, artinya sita terhadap barang milik sendiri. Yang kedua, namanya sita jaminan atau sering dikenal dengan konservatur beslah. Kalau tadian revindikatur beslah. Yang ada tiga. Yang pertama namanya sita revindikasi, yang kedua namanya sita jaminan atau konservatur beslah, yang ketiga adalah sita marital. Sita marital. Kalau revindikasi tadi adalah barang bergerak, adalah barang milik sendiri, sementara kalau sita jaminan itu adalah sita terhadap barang yang memang disengketakan antara para pihak. Baik itu pihak penggugat dengan pihak tergugat, atau objek barang itu memang benar-benar menjadi sengketa kedua belah pihak. Karena dia khawatir, maka kemudian objek sengketa itu dimohonkan untuk penyitaan. Yang ketiga adalah sita marital. Inti sita marital adalah objek yang disita adalah barang milik atau harta bersama, harta gonogini. Biasanya itu diawali dengan yang namanya acara perceraian, ya, antara suami istri, kemudian salah satu pihak mengajukan permohonan penyitaan. Tujuannya apa? Sama tujuannya, supaya barang tidak dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, proses ketiganya, ya ini saya jadikan satu karena untuk meringkas dari perkuliahan. Jadi sita itu harus dimulai dari permohonan kepada pengadilan untuk melakukan penyitaan. Kemudian singkat prosesnya, pengadilan akan menetapkan terhadap barang-barang yang disita jika sudah dikabulkan. Oleh karena itu, di dalam penyitaan nanti itu pihak penggugat harus mampu menunjukkan secara rinci barang-barang apa yang disita. Kalau itu tanah misalnya, dia harus bisa menunjukkan SHM nomor berapa, luasnya berapa, batas utara milik siapa, selatan milik siapa, barat milik siapa. Supaya apa? Supaya nanti ketika pada saatnya terjadi penyitaan, bahkan akan dilakukan yang namanya eksekusi, maka tidak terjadi error in object, salah objek, salah melakukan penyitaan. Nah, kemudian setelah dikabulkan permohonan penyitaan, maka kemudian dibuatlah yang namanya berita acara. Berita acara penyitaan, tentu ada saksi, ya kan, ada saksi untuk menyaksikan bahwa memang objek sengketa itu adalah benar-benar barang yang disita. Itu intinya tentang penyitaan yang dilakukan pada saat proses persidangan. Biasanya hakim itu bisa mengabulkan sebelum pembuktian atau setelah pembuktian. Tetapi rata-rata itu dilakukan setelah pembuktian selesai baru dilakukan penyitaan. Dah, itu cukup untuk penyitaan. Sekarang mulai dari materi berikutnya tentang putusan pengadilan. Ya. Setelah proses selesai, ya, kemudian proses pembuktian selesai, jika diperlukan penyitaan ada penyitaan, ya kan, maka perlu ada yang namanya putusan hakim. Nah, putusan hakim itu asasnya di situ di dalam PowerPoint sudah dijelaskan, ya kan, harus memuat dasar atau alasan yang jelas dan rinci terhadap putusan itu. Ya, jadi harus rasio desidendinya itu harus jelas. Dasar alasan kenapa hakim itu memenangkan penggugat, kenapa hakim itu memenangkan pihak tergugat.
Jadi harus ada rincian yang jelas, alasan dasar pemikiran berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada di pengadilan, maka itu harus dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara. Bahkan dalam memutus perkara nanti itu, dalam pertimbangannya, setiap petitum itu harus diadili. Setiap alat bukti sekecil apapun harus dipertimbangkan. Saksi misalnya, ada saksi 5 misalnya. Saksi 5 pun sama, masing-masing A, B, C, D misalnya, harus dipertimbangkan semuanya oleh majelis hakim. Apakah saksi itu memang menguatkan untuk memberikan putusan, atau nanti saksi itu justru ditolak oleh majelis hakim. Ini kewenangan hakim. Semua alat bukti sekecil apapun itu harus dipertimbangkan apakah alat bukti itu nanti diterima atau ditolak oleh hakim yang nanti pada ujung-ujungnya akan memenangkan pada salah satu pihak. Ya. Oleh karena itu, hakim itu punya kewajiban untuk mengadili seluruh materi gugatan. Tidak boleh ada yang terlewatkan. Seluruh posita, seluruh petitum. Dan perlu diingat bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta atau apa yang dituntut. Tidak boleh memutus apa yang tidak diminta, melebihi yang diminta. Ya dulu ingat ya pasal 178 HIR. Ya. Dan asasnya meskipun untuk hal tertentu sidang itu bisa saja tertutup, misalnya untuk perkara perceraian, tetapi khusus di dalam memutus perkara itu wajib dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi tidak boleh pada waktu sidang itu hakim tidak dinyatakan terbuka untuk umum, tidak boleh. Jadi harus dinyatakan terbuka untuk umum. Kenapa terbuka untuk umum? Karena dalam rangka untuk menjaga objektivitas daripada sebuah putusan daripada hakim. Memang kewajiban hakim harus menemukan hukum. Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan. Karena hakim itu adalah prinsipnya adalah soria non fit ius. Ya, hakim dianggap memahami hukum. Oleh karena itu, hakim punya kewajiban untuk menemukan hukum. Karena hakim punya otonomi, punya otoritas di dalam memutus sebuah perkara. Karena perkara apapun namanya dalam hukum acara perdata, hakim punya kewajiban untuk memutus perkara itu dengan kewenangannya, dengan otoritasnya, karena dia wajib menemukan hukum atau rechtfinding dalam istilah hukum itu. Ya. Oleh karena itu perlu saya sampaikan tentang formulasi putusan hakim. Saya tidak formulasi yang khusus, mungkin kalau saudara membaca di dalam contoh-contoh putusan, nanti akan lebih jelas itu model putusan. Tetapi secara singkat, ya, saya tidak akan mulai awal dari sampai akhir ya. Jadi prinsipnya formulasi putusan itu harus memuat secara ringkas, jelas tentang pokok perkaranya. Karena biasanya kan di dalam proses persidangan biasanya itu kan ada yang namanya gugatan. Itu sebagai pokok perkara, jawab jinawab, ya kan? Itu semua akan dilakukan pertimbangan hakim, ya. Wajib semua item, ya. Kemudian hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum, ya, mana yang ditolak dan mana yang diterima atau dikabulkan di dalam sebuah putusan. Akhirnya hakim akan membuat yang namanya amar putusan. Amar putusan dasarnya apa? Dasarnya adalah petitum dari pihak penggugat. Kalau itu nanti ada rekonvensi dari pihak penggugat rekonvensi kalau ada. Dan hakim punya kewajiban mempertimbangkan, kemudian harus punya atau mencantumkan biaya perkara.
Kalau susunan putusan nanti silahkan dilihat di PowerPoint itu sudah ada kelihatan itu ada judul, nomor surat, tanggal putusan, kepala putusan, ya kan? Identitas para pihak wajib itu, kemudian duduk perkaranya, pertimbangannya apa, kemudian amarnya, biayanya berapa, dan penandatanganan. Nanti silahkan nanti dibaca lagi di dalam PowerPoint-nya. Nah, sekarang perlu saya jelaskan putusan ditinjau dari berbagai aspek. Ya, nanti dicatat dalam dalam cat PowerPoint-nya itu catat nanti, berarti saudara paham tentang berbagai macam tinjauan putusan. Yang pertama, dari aspek kehadiran para pihak, itu ada namanya putusan gugur, yaitu putusan tanpa hadirnya penggugat. Gitu ya, penggugat. Namanya putusan gugur. Yang kedua, namanya putusan first take, yaitu putusan tanpa hadirnya tergugat. Ya. Kalau tergugatnya 3 berarti semua tergugat tidak pernah hadir. Maka putusannya first take. Nanti kan namanya kan first set itu kan. First set. Kemudian ada putusan yang namanya kontradiktur, yaitu apabila putusan dihadiri oleh kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Yang kedua, sifat putusan atau putusan dilihat dari sifatnya. Ada putusan deklaratur, declare, yaitu putusan yang sifatnya mengumumkan, pengumuman saja. Ya, misalnya melalui yang namanya penetapan anak angkat, penetapan salah nama, ya, penetapan tanggal lahir, ya, itu sifatnya declare, tidak menimbulkan akibat hukum baru, hanya mengumumkan saja. Biasanya itu diajukan melalui yang namanya permohonan. Yang kedua namanya konstitutif, yaitu putusan yang menimbulkan akibat hukum baru. Contoh, misalnya dulunya adalah suami istri, ya kan, statusnya. Kemudian setelah mengajukan permohonan dikabulkan oleh pengadilan perceraian, maka menjadi janda dan duda. Ya. Kemudian yang berikutnya putusan yang sifatnya kondemnatur, yaitu putusan yang sifatnya menghukum. Ya, biasanya itu adalah terjadi sengketa antara penggugat dan tergugat, apakah karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan wan prestasi. Contoh, misalnya memerintahkan tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat, misalnya begitu. Artinya ada hukuman, kepada pihak yang kalah untuk menyerahkan objek sengketa. Kemudian yang ketiga sekarang, saat menjatuhkan putusan itu ada 2, ya, putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela maksudnya adalah putusan di sela-sela proses. Ya, ada mengatakan putusan serta-merta. Di sela-sela proses, persidangan, ya kan, sebelum putusan berakhir itu ada putusan sela. Misalnya ada putusan preparatur, ada putusan insidentil, intervensi pihak ketiga, kan, misalnya. Ya, contohnya begini. Misalnya dalam eksepsi misalnya dikabulkan, misalnya. Bisa jadi itu diputus melalui putusan sela. Apakah perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Yang namanya putusan sela. Artinya apa? Proses masih berlangsung. Ya, masih berlangsung. Kemudian kalau putusan akhir itu proses persidangan, tahapan persidangan sudah selesai. Sehingga ada putusan berakhir,
dapat diketahui siapa yang benar, siapa yang salah, apakah cacat formil atau tidak. Itu namanya putusan akhir. Nah, kemudian dilihat dari isi gugatan. Ada gugatan tidak diterima. Artinya gugatan penggugat cacat formil. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana gugatan. Bisa jadi itu kabur atau kurang pihak, plurius litis consortium. Tidak diterima. Gugatan tidak diterima, ini proses sudah diputus. Akibatnya apa? Akibatnya nanti pihak atau para pihak penggugat khususnya bisa mengajukan gugatan baru. Karena apa? Karena belum selesai diperiksa materi pokok perkaranya. Kemudian yang kedua namanya menolak gugatan untuk seluruhnya. Artinya kenapa ditolak? Artinya penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya. Ditolak. Kalau ditolak sebagian berarti sebagian penggugat tidak bisa membuktikan. Kalau putusan isinya mengabulkan gugatan itu seluruhnya, artinya penggugat itu bisa membuktikan seluruh dalil-dalilnya. Bisa dibuktikan semuanya. Ya. Kemudian sekarang upaya hukum sekarang. Apa upaya hukumnya? Ada namanya verset. Tadi adalah sebagai upaya hukum terhadap putusan verstek. Ya, pernah saya sampaikan itu adalah diberitahukan jangka waktu 14 hari sejak menerima pemberitahuan, dia bisa mengajukan yang namanya verset, ya, pasal 125 ayat 3 HIR. Ini masuk kategori upaya hukum biasa. Yang kedua namanya banding. Yang ketiga namanya kasasi. Ini sebagai upaya hukum biasa. Misalkan di tingkat pertama tidak puas, dia bisa mengajukan banding, jangka waktunya 14 hari sejak putusan, kemudian bisa kasasi. Jadi ada dua tingkat pertama dan tingkat banding. Kasasi bukan pengadilan tingkat 3, ya. Perlu diingat, kasasi bukan pengadilan tingkat 3. Ya. Jadi ada pengadilan tingkat pertama, ada pengadilan tingkat banding atau tingkat 2. Dan kasasi bukan pengadilan tingkat 3. Mengapa demikian? Karena banding itu merupakan pengulangan pemeriksaan dari tingkat pertama, diulang, faktanya diulang. Tetapi kalau kasasi tidak. Kalau banding itu yudek fakti, tapi kalau kasasi tidak. Yang digunakan adalah yudek juris. Itulah mengapa di dalam kasasi harus ada alasan. Yang namanya memori kasasi, ya, tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya, atau hakim salah menerapkan hukumnya, atau lalai di dalam memenuhi asas-asas formil, itu yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan kasasi. Nanti dibaca dalam Undang-Undang 1485, ya, Undang-Undang yang diperbarui untuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Itu nanti ada di dalam sebagai upaya hukum biasa. Yang terakhir, namanya upaya hukum luar biasa atau rekas sivil atau yang disebut dengan PK atau peninjauan kembali. Peninjauan kembali, ya, itu ada 6 alasan. Kalau tadi kasasi ada 3 alasan, sekarang peninjauan kembali itu ada 6 alasan. Nah, saya jelaskan satu-satu biar nanti mudah memahaminya. Ya, udah memahaminya dan besok kalau saya tanya bisa menjawab. Alasan yang pertama, putusan didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat. Tipu muslihat atau kebohongan. Atau bukti yang diajukan pada hakim pidana adalah palsu. Maksudnya begini. Jadi suatu proses persidangan antara penggugat tergugat, misalnya tergugat itu menang. Kenapa menang? Karena dia membuat pemalsuan sertifikat, misalnya.
dia menang. Namanya dia dipalsukan sertifikat karena ingat, hukum acara perdata adalah mencari kebenaran formil. Sehingga dengan ada putusan tadi itu, maka tergugat bisa dimenangkan oleh majelis hakim. Tetapi ternyata setelah ditelusuri, itu sertifikatnya palsu atau bohong, keterangannya palsu di persidangan misalnya. Nah, maka ini harus diproses di pengadilan pidana dulu. Setelah diputus, misalnya tergugat diputus bersalah, ancaman katakanlah melanggar pasal 263 KUHP misalnya, ancaman 2 tahun misalnya, kalau ancamannya 6 tahun dalam pemasukan akta. Diputus 2 tahun misalnya, lah atas dasar putusan itulah setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, dia bisa digunakan oleh pihak lawan atau penggugat untuk mengajukan peninjauan kembali. Kemudian yang kedua, ditemukan bukti baru atau novum. Artinya bukti baru itu sifatnya yang sangat menentukan. Dan bukti ini itu belum pernah diajukan ke depan sidang pengadilan. Belum pernah. Misalnya suatu proses persidangan, kemudian si penggugat kalah, ya kan? Kemudian setelah diputus punya kekuatan hukum tetap, dia kemudian buka-buka lemari, ketemu ternyata ada bukti C-desa atau bukti akta perjanjian misalnya dibuka, tuh. Ini kan alat bukti untuk yang kasus sengketa. Ya. Maka dengan begitu dia bisa mengajukan PK kepada pengadilan. Yang ketiga, dikabulkan yang tidak dituntut. Ingat pasal 178, hakim tidak boleh melakukan ultra petita. Tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut. Memutus apa yang tidak dituntut. Jika sampai terjadi, maka ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan peninjauan kembali. Yang keempat, namanya nebis in idem. Artinya, dalam perkara yang sama, subjek yang sama, tidak dapat diajukan untuk yang kedua kalinya. Misalnya, suatu proses sengketa sebenarnya sudah pernah diajukan, katakanlah persidangan sebelumnya, sudah lama mungkin. Kemudian setelah tahu loh, ternyata kok sudah pernah diputus sebelumnya. Nah, maka ini dapat diajukan peninjauan kembali. Atau yang kelima, tuntutan diputus tanpa ada pertimbangan sama sekali. Hakim mungkin lalai. Tadi saya katakan, hakim ketika memutus perkara harus ada rasio desidendinya, dasarnya, alasannya. Tetapi ada sebuah putusan, mungkin ada terlewatkan dalam posita tidak dipertimbangkan, tidak dipertimbangkan, terlewatkan. Bisa jadi karena mungkin kealpaan atau kelalaian daripada, bisa jadi tanpa pertimbangan dengan berbagai varian, maka dapat diajukan untuk melakukan peninjauan kembali. Yang terakhir adalah karena ada kekhilafan atau kekeliruan nyata. Biasanya itu hakim ini di dalam membuat putusan itu tidak sinkron, tidak pas, ya, tidak pas. Ada kekeliruan menerapkan apa? Bisa fakta-fakta hukum, bisa juga pertimbangan hukumnya. Dia tidak tepat di dalam menguraikan. Maka ketika sudah menemukan ini, dapat diajukan peninjauan kembali. Nah, di mana mengajukannya? Banding itu diajukan kepada pengadilan tinggi. Kalau kasasi dan PK itu diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Kalau banding dan kasasi jangka waktunya adalah 14 hari, sementara kalau PK adalah 180 hari sejak 6 alasan tadi itu, sejak diputus pengadilan tipu muslihat tadi itu, sejak ada novum, sejak dikabulkan tidak itu, sejak dia mengetahui itu dikasih waktu
180 hari. Dia bisa mengajukan yang namanya peninjauan kembali. Kepada Ketua Mahkamah Agung melalui siapa? Kita tidak perlu datang ke Mahkamah Agung saya, bukan. Tetapi cukup kita mengajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui kepanitraan pengadilan tempat di mana perkara itu diputus. Ya demikian uraian secara ringkas perkuliahan kali ini. Kita tinggal satu pertemuan lagi. Kemudian habis itu kita bisa ujian. Nanti ada varian ujian, nanti silakan dipilih, akan saya sampaikan di dalam grup nanti. Dalam grup saya sampaikan, nanti pilih mau menggunakan ujian yang mana. Ya, saya persilahkan nanti untuk memilih. Tentu ada plus dan minusnya. Ya, plus dan minusnya. Saya kira itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.